They told me that your father told us to beat you until we kill you. That's his orders, your father's orders. Mungkin kalian sudah pernah dengar atau sudah pernah nonton di YouTube video yang lagi viral tentang menghilangnya Putri Latifah dari Dubai. Sebelum menghilang, dia sudah merekam dirinya dalam sebuah video, di mana dalam pesannya jika dia dalam keadaan bahaya, maka video ini akan diupload di YouTube dan sekarang sudah ada di mana-mana. Begini cerita detailnya. Halo teman-teman Ananda Ramarta, apa kabarnya? Ini dengan Anda. Kali ini kita akan membahas topik yang super serius. Kenapa ini sangat menggugah hatiku? Kenapa aku sampai ingin membahas ini? Karena aku melihat aku ini adalah salah satu orang yang sangat peduli pada hak-hak seorang wanita ya. Ini adalah salah satu contoh dari ketidakadilan, dari hak asasi manusia yang timpang. Coba aku bacakan profilnya Putri Latifah ini sendiri. Shika Latifah bin Muhammad bin Rashid Al Maktoum. Dia adalah putri dari Sheikh Muhammad bin Rashid Al Maktoum dan Huriah Ahmed Al Mash from Algeria, dari Algeria. Ibunya orang Algeria, ayahnya orang Arab dari Dubai. Dan dia punya 2 saudara tiri dengan nama yang sama, Latifah 1, Latifah 3, dia Latifah 2. Dan dia punya saudara kandung namanya Shika Maita, kelahiran 1980, Shika Samsa, kelahiran 1981, dan Sheikh Majid, cowok sendiri nih, 1987. Putri Latifahnya sendiri itu adalah kelahiran 5 Desember 1985 di Dubai. Jadi dia cuma 11 bulan lebih muda dari aku. Dia ini adalah seorang profesional skydiver yang punya sertifikasi Accelerated Free Fall atau AFF dari instruktur trainingnya dia. Pada tanggal 4 Maret 2018, Putri Latifah menghilang setelah disergap dari pelayaran yachtnya yaitu kayak kapal mewah gitu. Dia disergap dan diculik. 2 temannya, seorang Amerika Prancis namanya Jean, aku nggak usah sok-sokan pakai bahasa Prancis lah ya, nggak bisa, Harva Zoubert, dan juga orang Finlandia yaitu Tina Zauhianinen, susah amat namanya, Tina Zauhianinen, Tina aja ya, Tina. Mereka sedang berlayar sampai akhirnya mereka disergap dan dipisahkan dari Putri Latifah. Videonya sendiri itu diterbitkan tanggal 11 Maret 2018, 39 menit. Dan dia di sana mengatakan bahwa ini harus dirilis kalau dia menghilang, dan ini artinya hidupnya dia sedang dalam bahaya. Dalam videonya dia menjelaskan tentang keadaan kehidupan keluarganya. Dalam videonya Latifah bercerita tentang apa yang terjadi di keluarganya. Tidak seluruhnya sih, tapi yang dia bisa ingat. Dan dia ini banyak sekali terpengaruh oleh Shika Samsa, kakaknya. Kalau cowok kan Syekh ya, kalau cewek Shika, yang pernah punya kasus juga. Saat itu kakaknya ini dalam liburan ke London, dia kabur karena dia tidak suka dalam kekangan hidupnya. Tapi dia kemudian saat lagi jalan-jalan dan dengan temannya 2 orang itu, dia jalan meninggalkan bar, dan dalam perjalanan pulangnya dengan teman-temannya ini, dia umur 19 tahun saat itu, dia kemudian diculik oleh 4 orang dalam satu mobil, dan orang-orang itu mengatakan bahwa dia adalah Sheikh Muhammad, staffnya Sheikh Muhammad, dan mereka ternyata memang orang Dubai. Shika Samsa, kakaknya Latifah ini, kemudian setelah diambil dari London, dibawa dibius atau diberikan ya, di drugs ya, dibius, dibawa ke Prancis, baru kemudian balik ke Arab dan dikurung di sana. Sepertinya Samsa ini memberikan pengaruh yang kuat kepada Latifah ya. Mereka berdua ini bisa dikatakan sebagai 2 anak pemberontak. Dan ini adalah pesan-pesan Latifah dalam videonya. You know, anybody in a civilized world would take for granted, like driving a car or traveling or, you know, just making choices for your own future.
freedom of choice is not something that we have. So when you have it, you take it for granted, and if you don't have it, it's very, very special. So yeah, she ran away, and the whole time she was communicating with me. I was 14 years old at that time, and yeah, Shamsa was. I saw her almost as a mother figure. Yeah, she was my big sister. She was like a mother also to me because she really cared about me. Back then, I didn't have the internet. I was very. It was 2002. Internet existed, but I didn't have it. They wouldn't allow me to have internet. I didn't have internet. I didn't have phone. The only phone I had was given to me by my friend, so it wasn't approved by my family or anything. So I decided I'm gonna escape. I'm gonna leave UAE. I'm gonna find a lawyer in another country. So in 2002 I escaped, and they caught me at the border. And dia memang sudah pernah mencoba kabur di tahun 2002 ya. Dia sudah pernah tertangkap. Dia sangat sayang nih sama kakaknya, Sheikha Samsa, dan dia memilih untuk lebih baik dipenjarakan, dikurung dalam bangunan yang sama seperti kakaknya. Seenggaknya mereka ada teman gitu, mereka bisa ada satu sama lain daripada harus bertindak bodoh. Dia nggak punya telepon loh, nggak punya handphone loh, orang sekaya itu ya, nggak punya handphone, nggak boleh akses internet. Satu-satunya telepon yang dia pernah punya waktu itu zaman 2002 itu adalah telepon yang dikasih sama temannya, HP-nya dikasih sama temannya. Ya, kita selalu berpikir bahwa putri-putri ini hidup dalam kemewahan, dalam fasilitas yang luar biasa, tapi Syekh Muhammad ini punya 30 anak, dan nggak mungkin semuanya itu punya karakter yang sama, punya keinginan yang sama seperti ayahnya kan. Dan ini sendiri, dua orang ini termasuk yang membangkang dalam arti mereka pengen melakukan apa yang mereka suka, mereka pengen jalan-jalan, mereka ingin bebas dan nggak dibolehin sama keluarganya. Ya memang keluarga kerajaan tuh seperti itu, mereka punya aturan yang ketat. Pertama untuk keselamatan, yang kedua memang ada image yang harus dijaga, terutama ini ayahnya ini sangat berprestasi dalam membuat Dubai, negara kecil itu menjadi negara yang luar biasa di negara Arab sana. Uni Emirat Arab itu lebih kecil daripada Saudi Arabia itu lebih besar, dan ini bisa sampai terdengar ke mancanegara dengan prestasi turisme yang luar biasa. Itu memang sebuah pencapaian gitu, dan itu menjaga itu ternyata Syekh Muhammad ini ya berdasarkan Latifah ya, kan aku nggak kenal personalnya, memang bisa menghalalkan segala cara. Kita lanjutin lagi. I knew how long it was because I had a watch, and he doesn't do it himself. He doesn't do the dirty work himself. He'll just get other people to do it. He doesn't care. After my uncle died, he killed one of his wives. He killed her. Everyone knows about it. The Moroccan one, because she was too. Her behavior was too outrageous. Tuduhan serius loh yang dia berikan kepada ayahnya. Basically, one guy was holding me, while the other guy was beating me, and they did that repeatedly. The pain didn't. I didn't feel the pain, and it was like a half-hour torture session. And then the next times I was tortured, it was for 5 hours. And yeah, I was just pulled from the bed, driven to another location in the palace, in the same building, the khema, the tent, which is not a tent. And yeah, they tortured me. I knew how long it was because I had a watch. And they told me that your father told us to beat you until we kill you. That's his orders, your father's orders. Your father, the ruler of Dubai, that's what he said. So all of this public image that he's trying to portray, human rights, is bullshit. Jadi setelah dia ditangkap dari mencoba kabur, dia disekap dan disiksa
ada yang setengah jam, ada yang 5 jam, sampai akhirnya salah satu bersuara bahwa ini adalah perintah ayahnya untuk menyiksa dia sampai mati. Remember, Dubai, the media is controlled, as is much of the Middle East. Media di Dubai memang dikendalikan menurut dia, makanya kita nggak bakal lihat ini berita di saluran-saluran resmi, makanya ini viralnya di YouTube. Dan baru 2 bulan kemudian BBC baru mulai ngerilis. Jadi orang-orang udah pada kemana aja gitu, udah gimana kali Latifahnya, udah terlambat. And he's going to face the consequences of everything he's done, not just to me, but to everyone else. He would face the consequences. Yeah. Okay. I think there's nothing more I need to say now. Hopefully I don't end this video. Any final words? Any final words? Udah yakin banget dia bakal mati. Thank you to all my friends, and to the people who really care about me, and to the family members who do care about me. You know who you are. Not all of you care about me, but some of you do. Thank you to those people. And if I don't make it out, I really hope that some positive change will happen from all of this. Okay. Emosional banget guys nontonnya, berasa berasa banget, karena ya begitulah nasib orang-orang Asia ya, perempuannya. Nah, bener aja feelingnya Latifah. Tanggal 4 Maret 2018 kapal yang ditumpanginya di Teluk Goa kalau nggak salah digerebek atau disergap oleh banyak sekali orang bersenjata, dibantu dengan tentara India juga. Sebelum itu terjadi, karena Latifah ngedenger banyak suara tembakan segala macam, dia menelpon salah satu pengacara, Rada Stirling, mengungkapkan ketakutan dia karena dia mendengar ada banyak orang dan senjata ditembakkan, dan akhirnya dia harus keluar dari kamar mandi karena dilempar gas oleh orang-orang itu untuk melumpuhkan kru dan juga mereka. Dia keluar dari kamar mandi dengan Tina juga, dan saat itulah dia dengar orang-orang teriak. Mereka dengar orang-orang teriak itu ngomong, yang mana Latifah, yang mana Latifah. Dan akhirnya dia tertangkap. Tina juga disandera kalau Zoubert itu sudah habis babak belur katanya. Tina sampai mau ditembak, dia nggak bisa berbuat apa-apa, disuruh merem saat Latifah sedang dalam proses diculik lah istilahnya ya, benar-benar ditangkap paksa. Latifah sempat berteriak sampai Tina ini nangis katanya saat merem itu, lebih baik tembak saya, dia bilang gitu. Saat dia mau nembak Tina, dia juga ngomong tembak saya aja, lebih baik saya mati dibandingkan saya kembali ke Dubai. Dan sampai sekarang dia menghilang, belum tahu. Banyak sekali media yang sudah menuntut, terutama human rights, menuntut keberadaannya Latifah. Nah, setelah itu Tina dan Zoubert ini banyak melakukan konferensi pers untuk menyelamatkan Latifah. Padahal mereka sudah berjanji menandatangani berbagai dokumen sebelum diusir dari Dubai untuk tidak bicara sama sekali tentang hal ini. Dan Tina pun sudah dipaksa untuk mengakui bahwa dialah yang mengunggah videonya Latifah ke YouTube, padahal dia bilang bukan dia. Di video itu kan kalian bisa lihat ya bagaimana kebencian Latifah kepada ayahnya. Miris banget sih sebenarnya. Aku juga bisa melihat dia ini orang depresi, orang stres. Ya gimana enggak ya,
dapat perlakuan seperti itu, melihat contoh, mendengar, menyaksikan sendiri bagaimana perlakuan keluarganya. Jika memang benar ya keluarganya, ya sudah pasti anak-anak yang tidak sesuai jiwanya seperti itu akan stres, akan depresi. Dan semua orang mengungkapkan depresinya itu dengan cara yang berbeda. Jiwanya Latifah ini lebih seperti ini, dia tidak peduli lagi bagaimana ini akan merusak nama baik keluarganya. Dia hanya ingin mengungkapkannya. Dia merindukan kebebasan yang kita punya loh, kebebasan biasa-biasa aja keluar apa, dia rindu. Mungkin kita pikir bahwa dia sempurna hidupnya, bahwa dia punya segalanya, tapi ternyata kan bukan itu yang nomor satu kan. Yang aku tahu, kesehatan dan kebebasan itu sangat penting, baru yang lain-lain, seriusan deh. Dan ini dia bukan tipikal princess biasa, dia ini tipikal yang suka kebebasan dibandingkan aturan-aturan kerajaan yang sangat ketat. Dan yang paling bikin aku ngenes ini saat dia bilang memang ayahnya ini sering memperlakukan wanita seperti itu, disposable, atau bisa dihilangkan begitu saja, bisa dibuang, diganti begitu saja. Dan ini juga yang selalu menjadi perhatianku dari dulu tentang hak-hak wanita, seperti juga yang terjadi di negara Arab ya. Aduh, kalau dengar bagaimana kasus-kasus TKW kita yang diperkosa malah yang dipancung, itu juga sakit ngedengarnya. Kenapa begitu? Kenapa banyak malah terjadi seperti itu? Karena harus ada 4 saksi menurut hukum di sana untuk membuktikan bahwa memang wanita itu diperkosa. Bahwa orang juga merkosa, lihat-lihat kali ya, kalau rame kayak gitu mikir kali. Jadi kayak banyak ketidakadilan gitu di sini. Kelemahan hukum yang memberatkan wanita. Banyak sekali pejuang-pejuang kita sendiri yang hebat-hebat dan bisa membuktikan kesetaraan gender, seperti Kartini, seperti Ibu Syarifah Latifah, pejuang dari Aceh yang juga sama membuat sekolah untuk kaum putri. Kesetaraan gender ini dari dulu membuat aku terusik. Kenapa? Karena latar belakang aku sendiri sebagai seorang wanita Bali sama. Banyak sekali ketidakadilan di sana. Bahkan salah satu novelku nanti, salah 4 deh, bukan salah satu, karena ini tetralogi menceritakan tentang kerajaan Bali zaman dulu. Ini akan menceritakan bagaimana konflik-konflik kesetaraan gender di sana juga. Ada beberapa lah, nggak semuanya, lebih ke pop sih, nanti aku buatnya lebih ke romance dan juga politik kerajaan. Dan di sini juga aku mulai bisa melihat dari cerita ibuku, dari cerita teman-teman. Aku selalu berpikir kok begitu ya gitu, karena aku punya ayah yang hebat, punya ayah yang sangat adil, punya ibu yang sangat penyayang, yang melindungi kami, ingin mengeluarkan kebaikan dan kekuatan kami yang terbaik gitu loh. Itulah yang aku agak heran, ini sudah terlampau di luar batas kemanusiaan si ayahnya. Walaupun Latifah sebandel itu gitu ya, tapi sampai disekap 3 tahun, disiksa, gak boleh sikat gigi, gak boleh mandi, dikasih makan gitu doang, dimatikan lampunya, segala macam. Itu udah gak manusiawi. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan, karena komunikasi itu penting. Ini aku rasa cuma butuh komunikasi aja sebenarnya. Jadi Latifah melihat bagaimana kebaikan ayahnya, bagaimana sikap ayahnya, dan ayahnya juga mau mendengar anak-anaknya bagaimana. Ya memang sih sibuk banget pastinya ya, Syekhnya ini 30 anak plus harus mengurus negara dan Uni Emirat Arab. Wow, kebayang. Cuman kalau kayak gini kan berabe juga. Banyak hal yang nanti harus dihadapi oleh Syekh sendiri kalau dia nggak lolos ya, kalau dia harus membuktikan keberadaan Latifah, dan nanti lebih banyak dunia lagi, campur tangan dunia yang turun ke sana, terutama orang-orang feminis nanti akan lebih banyak turun, dan orang-orang HAM bakal turun nanti ke sana. Ini yang terjadi juga di Bali. Mungkin aku nggak tahu ya kasus-kasus yang se-ekstrem ini kayak film banget, sampai digerebek segala, seperti putri yang tidak betah gitu loh, putri yang pemberontak, putri pemberontak ini. Kalau di Bali sendiri itu lebih banyak kepada kesempatan pendidikan. Sampai sekarang masih banyak sekali orang-orang Bali yang
memperlakukan anak perempuannya tidak adil, hanya disuruh beres-beres rumah segala macam, nikah cepat supaya hilang tanggung jawab, tidak dapat warisan berupa tanah. Kalau misalnya tanah keluarga, rumah keluarga, aku bisa ngerti ya, karena kan kita patrilinealnya kuat ya, Asia, kebanyakan Asia loh itu kuat patrilinealnya. Nanti kerajaan misalnya yang cewek juga bawa gitu ya, dia tinggal di situ ya, nanti nyampur jadi nggak murni lagi. Jadi ya patrilineal, cowoknya yang meneruskan nama, meneruskan harta warisan keluarga, iya. Tapi sampai sekarang, sampai harta-harta di luar itu juga sampai nggak kebagian loh perempuan. Ada lagi juga yang kasusnya nggak boleh kuliah, karena kuliah itu haknya anak laki-laki aja. Ngedenger itu aku bener-bener yang oh my god, aku bersyukur banget ya, orang tuaku ini adalah orang tuaku yang sekarang. Ayahku itu adalah salah satu orang Bali yang beda, sudah berbeda. Sempat loh aku juga backstreet dari suamiku dulu, karena 1 tahun itu dia beda kasta, aku kastanya iya royal family lah ya, dia kastanya biasa. Aku sempat backstreet karena dulu ayahku ketat soal itu. Tapi soal pendidikan, soal kasih sayang segala macam nggak pernah aku dibedain. Justru ayahku bilang harus jadi wanita kuat, mandiri. Wanita itu harus 3 katanya, cerdas, anggun, jujur. Namanya aku. Nah itu selama ini aku selalu memegang itu ya. Aku bersyukur aku mendengarkan beliau. Mudah-mudahan aku seperti itu ya, mudah-mudahan aku anggun. Mudah-mudahan. Tapi ya memang begitulah kenyataannya. Nggak semuanya beruntung memiliki tipe ayah yang seperti ini. Sepertinya punya anak laki-laki itu adalah segala-galanya di Bali. Itu buat aku cukup sedih sih. Kalau aku ingin adil, kecuali memang itu rumah komplek keluarga, warisan turun-temurun, iya, aku sangat mengerti itu untuk anak laki-laki cowok yang memang meneruskan nama, kan kalau cewek ikut laki-laki soalnya. Tapi kalau yang lain-lain enggak, karena aku dari dulu concern gitu sama hal itu. Bukannya karena aku rakus, cuman karena aku nganggap apa sih salahnya perempuan, apa sih kurangnya perempuan dibandingkan laki-laki, please deh gitu. Dari dulu nggak balance lah kalau nggak ada perempuan di dunia ini, nggak akan ada yang lain. Sama, nggak ada laki-laki juga begitu. Jadi kenapa kita harus membeda-bedakan, kenapa harus begitu gitu loh. Mungkin banyak orang yang nggak akan setuju dengan ini, mengingat apapun basicnya ya, agama ataupun kebiasaan atau adat segala macam, silahkan. Tapi aku pribadi, aku nggak bisa begini. Aku bener-bener, nanti aku juga pesan sama teman-teman semua, kalau punya anak, mau laki mau perempuan, syukurilah, bener-bener cintailah, sayangilah, karena mereka itu darah daging gitu loh, nggak ada bedanya. Tahu nggak siapa yang bakal ngurus orang tua nanti kalau sudah tua, kalau sudah sepuh? Perempuan loh yang paling jago itu. Dan sekarang laki-laki Bali tuh banyak kan daya tahannya tuh jadi lebih menurun, maaf, karena ngerasa sudah punya segalanya tanpa harus kerja. Beruntung dari sononya. Padahal nggak gitu. Harta sih bisa habis, warisan sih bisa habis, sehari juga bisa habis kok. Tapi kalau kita tahu cara nyarinya, itu nggak akan pernah habis. Itulah yang harus diperbaiki menurut aku, pola pikir kuno yang sebenarnya menyalahi kesetaraan, keharmonisan. Dulu juga Drupadi kan, putri Drupadi dari India itu sampai dilecehkan di muka umum. Dia adalah seorang ratu, dia dipermalukan di hadapan Kurawa dan Pandawa yang sudah, Pandawanya suami-suami dia sudah jadi budak, dia diperlakukan seperti itu gitu, dan dia di situ nggak terima. Di sana juga ada pesan Dewa Krishna bahwa kamu harus melakukan ini untuk memberikan contoh kepada orang lain tentang kekuatan wanita. Makanya perang itu terjadi, akhirnya Mahabharata itu terjadi. Itu juga sama seperti yang aku rasakan di Princess Latifah ini. Dia harus menjadi contoh karena dia adalah public figure ya, royal family itu lebih disorot dibandingkan orang biasa. Bayangin apa yang terjadi di orang biasa kalau putrinya aja dibeginikan gitu loh istilahnya. Drupadi juga sama, bayangkan apa yang terjadi di wanita-wanita desa kalau ratunya aja dibeginikan. Dan itu ternyata masih terjadi di dunia sekarang ini. Miris banget lihatnya. Aku berharap kita bisa lebih terbuka dan bijaksana, tidak membeda-bedakan seperti itu. Perempuan, laki-laki sama kuatnya. 50-50, bukan 70 atau 90-10, enggak. 50-50.
kehebatannya, fungsinya yin yang, balance, nggak ada hitam, nggak ada putih, seperti itu, seimbang. Itulah yang aku rasakan di Asia yang mostly masih patrilineal kuat ya. Wanita tidak mendapatkan kesempatan yang sama. Beda loh sama di Eropa mostly. Inggris aja ratu dia punya. Kalau wanita mana bisa jadi ratu di sini, jarang. Beberapa daerah iya, beberapa negara iya ada, tapi enggak. Sisanya laki-laki. Wanita tuh cuman ya sebagai mesin pembuat anak dulu. Sayangnya dulu begitu ya. Tapi kalau mau ngomongin Inggris nih ya, sebentar mau masukin Inggris nih ya, aku lagi pengen komen tentang Meghan Markle. Congratulations for the wedding, seneng banget liatnya. Prince Harry itu adalah salah satu pangeran yang paling banyak diberitakan negatif, suka clubbing lah, begini lah, berkelahi lah, begini-begini. Memang dia cocok sama Meghan Markle ini, karena Meghan Markle ini bukan, dia punya jiwa bebas juga, kan orang biasa gitu, orang Amerika. Dan hebatnya lagi, ini bisa diterima loh dia. Ini banyak orang bilang Meghan Markle ini seperti mimpi buruknya kerajaan Inggris. Segala sesuatu yang tidak diinginkan kerajaan Inggris sebagai menantu gitu ya, ada di Meghan Markle. Tapi dia diterima aja sih. Karena apa? Queen Elizabeth, Prince Charles sudah belajar. Aku melihat seperti itu. Dulu waktu Queen Elizabeth memaksakan Pangeran Charles untuk menikahi Putri Diana, tidak setuju sama Camilla yang sudah janda, tidak setuju, akhirnya apa? Prince Charlesnya menderita dipaksa menikah dengan Princess Diana ini, dan mereka berdua akhirnya apa? Sangat menderita, kehidupan rumah tangganya merusak masing-masing. Yang ini selingkuh ke sana, yang ini akhirnya nggak tahan menjadi putri pemberontak. Meskipun dia bagusnya ke kemanusiaan, sangat kencang Putri Diana ini. Cuman kan terlihat gitu, perjodohan ini udah susah di zaman sekarang ini, jarang yang berhasil. Karena manusia sekarang itu dididik untuk lebih open minded, untuk lebih outspoken gitu, bisa bicara tentang perasaannya, mengekspresikan dirinya sendiri. Karena ini yang terjadi. Akhirnya tetap aja Prince Charlesnya sama Camilla juga kan, Putri Diananya sampai setragis itu penyesalan Ratu Elizabeth yang terbesar. Sampai seperti itu gitu loh, kehancuran kehidupan Putri Diana. Akhirnya sekarang melihat Pangeran William juga dapat orang biasa tapi lebih high class, dan sekarang Pangeran Harry mendapat istri dari kalangan biasa, artis, keturunan kulit hitam loh. Meghan Markle ini. Terus juga Meghan Markle ini ya tidak peduli dulu berpakaian karena dia seorang entertainer, jadi ya dia santai-santai aja berpakaian, posting Instagram bla bla bla, dia nggak peduli. Tapi sekarang ya dia harus berubah, dan aku cukup bangga sih sama perubahannya Inggris. Wanita-wanita hebat di Inggris, Margaret Thatcher, tangan besi itu, dan juga Queen Elizabeth yang menjadikan Inggris hebat gitu loh. Bisa, wanita itu bisa, cuman tidak banyak diberikan kesempatan menunjukkan dirinya, kemampuan dirinya. Mereka hanya dididik untuk di rumah urus anak, buat anak, buat anak, segala seperti itu gitu, seperti hanya sampai di situ gitu loh peran kita. Padahal enggak, sama sekali enggak, salah itu. Sama, keduanya sama, punya fungsi yang berbeda tapi kekuatannya sama. Ya, kalau mau ngomong kekuatan fisik, laki lebih kuat, iya dong. Tapi kalau ngomong dari kekuatan hati belum tentu, seriusan. Di balik pria hebat selalu ada wanita yang lebih hebat lagi. Ingat itu. Dan makanya perlakukan semuanya sama. Perlakukan semuanya dengan adil. Oke, aku udah ngerembel cukup banyak. Aku pengen tahu komentar kalian, pendapat kalian tentang semua ini. Semoga kita bisa mendengar kabar yang lebih baik ya dari Putri Latifah. Ini sudah 2 bulan loh. 3 bulan dia menghilang. Semoga dia baik-baik aja. Dan andaikan bagaimanapun ya yang terburuk terjadi, seenggaknya kita sudah menyampaikan perjuangan dia dan meneruskannya ke orang-orang yang mungkin lebih membutuhkan ini. Aku cuma merasa terpanggil banget untuk menyampaikan ini, dan aku menunggu kabar-kabar baik dari kehadiran lagi seorang Putri Latifah. Jarang banget media yang mau mengcover ini, terlalu kuat pengaruh kekuasaan itu, seperti ya dikendalikan semuanya. Ini seenggaknya yang bisa aku lakukan untuk mengingatkan kita juga agar bisa lebih adil terhadap perempuan. Sama, laki-laki juga bukan musuh kita, hey ladies, bukan. Dia adalah partner hidup kita. Sama laki-laki, perempuan juga sama, seperti itu. Jangan anggap dia cuman tukang beres-beres rumah aja ya.
Tanpa dia, anak-anak kamu gak akan bisa jadi. Seriusan. So, itulah ramble aku, ocehan aku. Kayaknya panjang banget ya video ini, but I don't care. Aku ingin menyampaikan hal ini untuk perempuan-perempuan di luar sana yang mungkin punya nasib serupa, tapi tak sama. Ini seperti film sih, benar-benar luar biasa. Tapi ya dia public figure ya, dia royal family, beda. Bukan berarti kita juga yang bukan dari sana itu berhak diperlakukan seperti itu. Nggak ada yang berhak diperlakukan seperti itu. Ini sudah melewati batas kewajaran, batas kemanusiaan. Siapa juga digituin bakal stres kali, siapa juga digituin bakal marah kali, terutama jiwanya kalau seperti Latifah, dia bisa seperti nekat ini. But that's the fact. Inilah dunia yang tidak sempurna, tapi ayo kita jadikan itu lebih baik dengan peduli satu sama lain. So this is my sharing session, so long I know, but hopefully I can give you something. Hopefully kita bisa nerusin perjuangan dia, seenggaknya di kehidupan kita sehari-hari. So thank you so much for watching. Thank you so much. This is too long, I know, but yeah, this is needed. Thank you so much for everything. Love you. See you soon. Bye.